Stroke adalah penyakit cerebrovaskuler, di mana cerebral itu berarti otak, sedangkan vaskuler adalah pembuluh darah. Penyakit stroke ini termasuk salah satu penyakit 5 besar dari penyebab kematian. Pencegahan stroke bisa melalui tindakan promotif yang ditujukan pada individu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ivan Jazuli, spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas di Poli Penyakit Dalam RSUD Sumberjo, Bojonegoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit stroke ya. Karena penyakit stroke ini termasuk salah satu penyakit 5 besar dari penyebab kematian selain penyakit jantung dan tentunya keganasan. Sehingga penyakit ini juga perlu kita cermati. Stroke adalah penyakit cerebrovaskuler, di mana cerebral itu berarti otak, sedangkan vaskuler adalah pembuluh darah. Jadi penyakit stroke bisa disimpulkan merupakan penyakit yang mengenai pembuluh darah otak. Bisa berupa penyumbatan pembuluh darah ataupun pecahnya pembuluh darah yang ada di otak secara mendadak, yang menimbulkan gejala serta tanda gangguan neurologis atau saraf yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Stroke sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah stroke non-perdarahan atau penyumbatan, di mana ini sekitar 80% dari jenis stroke. Stroke jenis ini dapat dikelompokkan lagi menjadi serangan iskemik sepintas, kemudian trombosis cerebri, yaitu penyumbatan pembuluh darah otak yang diakibatkan oleh proses aterosklerosis, dan juga emboli cerebri, yaitu penyumbatan akibat gumpalan darah dari luar otak. Yang kedua adalah stroke perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah otak, baik itu ada di dalam otak ataupun pada selaput otak. Gejala stroke sangat bervariasi tergantung penyebabnya maupun area otak yang terganggu. Gejalanya bermacam-macam, bisa berupa mati rasa, kemudian rasa lemah, kelumpuhan pada wajah, kemudian mulut mencong, bicara pelo, ataupun kelemahan anggota gerak atau tungkai pada satu sisi tubuh. Selain itu, gejala stroke juga bisa berupa penglihatan suram yang mendadak pada satu mata atau terjadi penglihatan ganda. Atau juga bisa berupa bicara kacau, kemudian ketidakmampuan untuk berbicara maupun gangguan proses menelan. Selain itu, gejala stroke juga bisa berupa nyeri kepala yang sangat hebat, perubahan mental sampai terjadi penurunan tingkat kesadaran. Ya, gejala-gejala stroke ini diperjelas dengan temuan pada pemeriksaan CT scan kepala maupun MRI yang tidak normal. Faktor resiko terjadinya stroke dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama faktor resiko yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi, yang meliputi usia, jenis kelamin, dan juga tentunya genetik. Dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah atau dimodifikasi, yang meliputi faktor mayor seperti kencing manis, kemudian darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Selain itu, faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke adalah obesitas, merokok, kolesterol, alkohol, stres, dan juga penyalahgunaan obat. Serangan stroke adalah kondisi gawat darurat. Oleh karenanya, setiap penderita stroke harus segera ditangani untuk mencegah perburukan akibat kerusakan sel saraf otak yang meluas, yang umumnya biasanya terjadi pada minggu pertama maupun minggu kedua. Penanganannya meliputi stabilisasi pernafasan, tekanan darah, gula darah, pemberian obat-obatan, manajemen nutrisi, pembedahan sesuai indikasi, rehabilitasi medik, dan juga tentunya adalah penanganan komplikasi. Pencegahan stroke bisa melalui tindakan promotif yang ditujukan pada individu sehat yang belum mempunyai faktor resiko, dengan tujuan adalah untuk mencegah timbulnya faktor resiko yang meliputi gaya hidup sehat, kemudian mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, olahraga yang teratur, istirahat cukup, menghindari rokok, stres, dan juga alkohol. Yang kedua adalah pencegahan primer yang ditujukan pada individu yang sudah mempunyai faktor resiko dengan tujuan untuk mencegah terjadinya stroke melalui penerapan gaya hidup sehat, mengendalikan faktor resiko, antara lain adalah pengendalian gula darah,
darah tinggi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pencegahan sekunder yang ditujukan pada individu yang sudah pernah menderita stroke dengan tujuan agar stroke tidak berulang. Karena masih dalam kondisi pandemi, kami selalu mengingatkan Anda untuk mentaati protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Demikian penjelasan sedikit mengenai stroke, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.